Halo, selamat malam. Selamat bergabung kerabat Nara. Apakah suara saya terdengar? Selamat malam, selamat bergabung kerabat Nara. Oke, baik. Malam hari ini kerabat Nara nih asalnya dari mana aja nih? Boleh ditulis di kolom komentar. Wah, saya di sini memenuhi tugas mata kuliah bahasa Indonesia. Wah, semoga Tabah hari ini bisa memenuhi tugas mata kuliahnya ya. Oke. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Abdul Rifai. Saya pramubahasa dari Nara Bahasa yang akan menjadi moderator pada Tabah edisi 95 pada malam hari ini. Nah, topik Tabah malam hari ini adalah kalimat. Jadi, kerabat Nara yang sudah punya pertanyaan terkait kalimat, boleh ditulis di kolom komentar. Boleh nih kita presensi atau tulis kehadiran dari mana aja nih, boleh. Tadi ada yang tulis dari Jombang tadi saya lihat. Oke. Seperti biasa, tabah malam hari ini kita akan mendapatkan materi atau pematerinya dari Uday Fananin yang akan segera bergabung. Untuk yang baru bergabung bisa dilihat di komentar yang saya sematkan. Hari ini tabah episode 95 yang akan membahas tentang kalimat. Wih, ramai sekali ya yang sudah bergabung di sini. Halo, udah Halo, selamat malam. selamat malam Halo. Bang Dul. Sebentar, saya matikan dulu. Ini ada alarm pukul 8. Halo kerabat Nara, apa kabar? Di tempat saya hujan nih, di sana gimana, Bang Dul? Hujan terus juga udah di Ragunan ini. Mudah-mudahan koneksi nggak terlalu terganggu ya. Ini saya baru mandi, Ya. ini tadi habis olahraga, terus baru sempat ini mandi. Hmm. Halo, selamat malam kerabat Nara. Ini ada dari Brawijaya, dari mana lagi coba? Ya, udah nih tadi saya minta
kerabat Nara buat tulis kehadiran di mana aja, dari mana aja. Halo, selamat datang Malang. Hujan deras katanya. Oke. Ya ini kayaknya merata ya hujannya ya. Betul udah. Tadi ada Suara saya cukup. satu komentar menarik udah. Ya, Ya, kenapa? Gimana? Gimana? iya. Tadi ada yang menuliskan, ada yang ikut tabah ini untuk memenuhi tugas mata kuliahnya udah. Wah, jadi Hebat. bahasa kita harus ini nih. Boleh ini apa diminta untuk mengumpulkan apa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan atau gimana? Nih kayaknya dari UNY ya. Banyak ya. Wih, Halo teman-teman UNY, tuh, Universitas Negeri Yogyakarta. Ada UNAN Yogyakarta. juga, Universitas Andalas. Ada dari Rusia, oke deh. Wih, rame kerabat Nara. Macam-macam ada yang di surga segala nih. Ayo Bang Dul, mari kita mulai kalau Oke, begitu. baik udah. Sebelumnya saya ingin menginformasikan sedikit kepada kerabat Nara, apabila terdapat pertanyaan terkait kalimat, mungkin nanti ada pertanyaan-pertanyaan ya. Oh, kayaknya pertanyaan saya nih berkaitan nih, itu boleh ditulis langsung di kolom komentar. Nanti kalau apabila pertanyaan tersebut tidak kami jawab langsung, akan dijawab di tabah berikutnya. Oke, kalau begitu kita mulai saja udah Ya, pada tabah hari ini. Nah, oke, pertanyaan Mojokerto pertama nih udah. hujan katanya. Wih, Oke. wah buat skripsi. TBSI UNJ. Oke, ini kayaknya banyak mahasiswa ya. Oke, Oh iya, semoga bisa membantu pembuatan tugas ya. Ini mungkin yang menarik karena topiknya kalimat kali ya. betul, betul udah. Oke, baik, langsung kita mulai saja udah. Yuk. Oke. Pertanyaan pertama nih dari Ariyati Penny. Apakah benar penggunaan kalau misalnya? Benar sih. Apa yang jadi masalah? Misalnya, kalau misalnya ada kesempatan, eh, itu boleh aja ya. Itu kan itu pengganti kata contohnya ya. Jadi harusnya sih boleh, Tuh. menurut saya. Tidak ada masalah. Mungkin maksud penanya ini kalau misalnya ini tidak muncul di kalimat atau teks-teks yang formal begitu ya udah ya mungkin ya. Oh, teks formal jika misalnya, saya pikir nggak ada masalah ya. Dari segi makna itu cukup cukup tepat aja. Oke, oke. Betul. Ini pertanyaan kedua udah. Dari Fahmiza. Ya, Pembuatan kalimat slogan itu terbebas dari aturan KBBI ya. Soalnya termasuk sastra kan? ya betul. Boleh, boleh, boleh. Slogan, terus iklan itu kan termasuk laras bahasa kreatif. Sebenarnya bukan dibilang terbebas dari aturan KBBI saja ya. Yang perlu kita pahami kan kalau di dalam sastra itu ada yang namanya lisensi puitis. Nah, sebenarnya yang menjadi pertanyaan itu di dalam penulisan kreatif. Ada yang bilang bahwa di dalam penulisan kreatif itu ada yang disebut dengan lisensi kreatif, creative license. Secara umum sih kalau menurut saya harusnya boleh ya, karena kalau kita lihat kan tujuan penulisan kreatif itu berbeda dengan tujuan penulisan surat bisnis atau penulisan ilmiah. Kalau bisnis dan ilmiah itu tujuannya adalah membuat semua orang paham. Artinya kita menggunakan bahasa standar, kemudian struktur kalimat yang standar, tujuannya agar semua orang bisa paham. Tapi kalau penulisan kreatif itu yang lebih dituju bukan masalah kerapian bahasanya, melainkan apakah bahasa yang dipakai itu bisa mengundang emosi orang. Emosi dalam artian emosi, bukan hanya emosi marah ya, tapi emosi suka, kemudian mendorong orang untuk melakukan sesuatu. Oke, berarti memang ada laras bahasa kreatif yang ya secara khusus menarik minat pembaca ya udah ya. Ya, betul. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan dari Idam garis bawah Samudra. Mau tanya dong tentang kaidah penulisan dalam membuat suatu kalimat adanya subjek itu wajib atau tidak ya? Kalau dalam kalimat formal ini di dalam buku Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia ya, itu disebutkan bahwa unsur subjek itu termasuk unsur yang wajib. Jadi ada dua unsur yang wajib ada dalam kalimat menurut Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia.
Itu adalah subjek dan predikat. Tapi pertama ada beberapa kasus nih. Satu dulu ya. Jadi jawaban singkatnya adalah wajib. Subjek itu wajib ada dalam kalimat formal. Ada beberapa pengecualian. Pertama, kalimat perintah atau imperatif. Ketika kita menggunakan kalimat imperatif itu, unsur subjek itu bisa dilesapkan. Tolong ambilkan buku itu. Coba kita lihat. Tolong ambilkan buku itu. Siapa yang kita mintai tolong? Kan nggak jelas kan di sana kan. Nah, pada kalimat imperatif atau kalimat perintah, subjeknya dianggap mitra bicara kita. Jadi di situ harusnya kalimatnya kalau mau lengkap adalah tolong kamu ambilkan buku itu. Nah, cuman karena kalimat perintah itu dari satu orang ke orang yang lain dianggap sudah jelas kalimat subjeknya itu orang yang diajak bicara. Kemudian ada satu kasus lagi, ini paling nggak saya sendiri merasakan ya. Saya kan sering membuat saya pakai Strava. Strava itu alat aplikasi untuk menyimpan catatan lari atau sepeda berapa lama. Nah, ketika saya pakai Strava itu, waktu saya buat status di Strava, itu seringkali itu saya menghilangkan subjek. Misalnya, pagi ini lari dengan kurang bersemangat. Itu siapa? Yang lari itu siapa? Kan nggak jelas kan? Atau misalnya kalau kita lihat tuh, di dalam status media sosialnya pejabat-pejabat tuh sering kita lihat kan, pagi ini bertemu dengan siapa. Nah, di situ yang terjadi adalah subjek itu dilesapkan karena dianggap orang itu memahami bahwa subjeknya itu adalah orang yang berbicara. Jadi ada dua kasus nih. Yang pertama itu dalam kalimat imperatif, subjeknya itu adalah mitra bicara kita, itu memang termasuk ragam formal ya, artinya itu diizinkan. Nah, yang kedua nih, yang sebenarnya tidak baku. Tidak formal, cuman kerap dilakukan orang. Subjek dilesapkan karena dianggap orang itu paham bahwa subjeknya adalah si pembicara. Tadi udah bilang di status-status pejabat, barusan banget saya lihat ya, emang betul banget. Coba. Ternyata subjeknya itu dilesapkan seperti itu. Coba, apa bunyi kalimatnya gimana? Apa tadi ya? Mengunjungi tempat apa di daerah mana Kan? gitu. Ya kan? Iya, Terus kita nanya, siapa yang mengunjungi? Betul. Itu kan saya maksudnya. Kalau menurut saya sih kadang-kadang kita mereka itu melesapkan subjek, bukan hanya pejabat sih. Sebenarnya kadang-kadang kita juga begitu. Kalau kita sekadar melaporkan kita lagi ngapain di media sosial itu merenungkan nasib hari ini gitu. Siapa yang merenungkan nasib hari ini? Saya kan. Jadi sayanya dilesapkan karena merasa canggung, kelihatannya kok menonjolkan diri sendiri. Itu mungkin dorongannya, tapi itu tidak formal. Oke, baik. Kita lanjut nih udah. Pertanyaan selanjutnya nih dari Eniu garis bawah. Bahas sedikit tentang kalimat majemuk dong, udah. Biar mudah dipahami. Satu semester sendiri ini bahas sama kalimat majemuk. Biar mudah dipahami, gampangnya gini. Kalimat majemuk itu adalah kalimat yang memiliki lebih dari satu klausa. Nah, nih dari definisinya aja kita udah bingung dulu nih. Klausa itu apa sih? Gitu kan. Gampangnya itu klausa itu bagian kalimat lah, bagian kalimat. Kalimat itu kan kalau kita lihat konsep dasarnya itu menjelaskan apa yang dilakukan atau apa sifat atau apa keadaan sesuatu. Saya makan, Bang Dul main misalnya. Itu masing-masing akan menjadi kalimat sederhana. Kalimat sederhana ini yang merupakan wujud buat nanti bisa kita gabungkan menjadi kalimat majemuk. Ketika kita punya dua kalimat ini nih, saya makan, Bang Dul main, kita gabungkan nih, saya makan dan Bang Dul main. Jadilah itu kalimat majemuk. Kenapa? Karena ada dua subjek yang dibicarakan dan ada dua predikat yang mereka lakukan. Gitu. Jadi gampangnya kalimat majemuk ini memiliki dua predikat. Gampangnya begitu. Terus kalau kita lihat jenis kalimat majemuk ini ada dua. Yang pertama kalimat majemuk bertingkat disebutnya. Yang kedua kalimat majemuk setara. Pada contoh misalnya, kita ambil misalnya saya bermain, Bang Dul belajar misalnya. Saya bermain dan Bang Dul belajar. Itu kedua klausa tadi, kedua bagian kalimat tadi memiliki kedudukan yang sama.
Itu disebut kalimat majemuk setara. Kalau dibalik, nggak bisa. Jadi, dan Bang Dul belajar, saya bermain. Kan nggak bisa kan? Bagian belakang itu nggak bisa dipindahkan ke depan. Sebaliknya, kalau kita menggunakan konjungsi yang lain, misalnya karena, gitu. Saya bermain karena Bang Dul belajar. Mungkin saya sebel yang lihat Bang Dul belajar, jadi saya bermain aja. Kalau kita balik tuh bisa kan? Karena Bang Dul belajar, saya bermain. Nah, itu disebutnya kalimat majemuk bertingkat. Itu sih kurang lebih kalau mau gampang pembahasannya. Saya ragu sih apakah dengan penjelasan saya yang singkat ini bisa memahami. Yang jelas memang memahami kalimat sederhana dan kalimat majemuk itu sangat diperlukan agar kita bisa menyusun kalimat dengan lebih bagus. Betul, setuju udah. Saya punya pengalaman udah ketika mengajar siswa terkait soal-soal yang berbentuk ditanyakan kalimat majemuk itu emang salah satu soal yang sulit dijawab sama siswa gitu. Oh, oke. Bang Dul sempat ngajar ini untuk penerimaan mahasiswa baru. Iya, sempat mengajar untuk Baik. SNBT ya istilahnya kalau sekarang. Iya, seleksi saya juga kurang hafal ya. Mungkin ada yang tahu kali teman-teman ya. Ya, saya lihat sih memang itu banyak ditanyakan. Iya, salah satu materi yang dianggap agak sulit mungkin. Ya. Oke. Selanjutnya kita lanjut pertanyaan dari Johan Salusul. Bagaimana cara membuat kalimat yang diakhiri titik koma? Apakah seperti titik atau koma? Cara membaca kali ya. Iya udah. Cara membaca kalimat yang diakhiri titik koma. Ini setahu saya sih tidak ada di buku tata bahasa sih. Tidak dijelaskan bagaimana membaca tanda baca. Ini interpretasi saya ya. Namanya kan titik koma. Jadi pertama ketika kita ingin mengetahui bagaimana cara membaca titik koma, kita harus bisa mendefinisikan dulu bagaimana membaca koma dan bagaimana membaca titik. Coba. Ia membaca. Saya menulis. Itu titik atau koma kira-kira? Saya membaca. Nggak jelas juga. Jadi kriteria koma dan titik itu kalau menurut saya itu kalau dari ucapan itu kurang jelas. Saya membaca, ia menulis. Berapa detik yang dianggap sebagai titik, berapa detik yang dianggap sebagai koma? Apakah ada tolok ukurnya? Nggak ada kalau menurut saya. Itu subjektif banget. Nah, ketika kita sendiri belum bisa membedakan kapan kita menyebut itu koma, kapan kita menyebut itu titik, bagaimana mungkin kita bisa menentukan bahwa ini titik koma? Karena titik koma itu di tengah-tengahnya titik dan koma. Paling yang bisa kita gunakan adalah merasakan ya. Jadi misalnya gini, kalau koma itu sebagai tolok ukur misalnya, dua klausa tadi, ia membaca, saya menulis. Ia membaca, sedangkan saya menulis. Oke, ada sedangkan, berarti itu koma. Ia membaca, saya menulis. Nggak ada konjungsi, kita anggap itu titik. Berapa menit, berapa detik kita nunggu titik? Karena nanti untuk titik koma sama aja. Titik koma juga penulisannya ia membaca, titik koma saya menulis. Itu agak sulit untuk menentukan kapan kita menggunakan, maksudnya dari sekadar hanya mendengar, agak sulit untuk kita menentukan kapan kita pakai titik, kapan kawan bicara kita sebenarnya pakai titik, kapan pakai titik koma. Itu agak susah. Itu saya pikir signifikansi tanda baca hanya dalam bentuk tulisan. Dalam bentuk lisan kita tidak terlalu memerlukan itu. Tuh. Mungkin emang, ya kalau tidak ada aturan ya udah ya terkait pembacaan tanda baca. Susah ya. Maksudnya sebenarnya kan yang terjadi itu harusnya dari lisan menjadi tulisan kan. Bahasa itu kan esensinya adalah lisan. Kemudian tulisan muncul untuk mewujudkan bentuk lisan itu menjadi sesuatu yang lebih langgeng, lebih lestari, yaitu tulisan. Tanda baca itu digunakan untuk mewakili intonasi, mewakili jeda, itu kan yang dilakukan oleh tanda baca sebenarnya. Oke. Selanjutnya nih ada pertanyaan, udah. Dari ini nama akunnya bagus. Garis bawah Cupid 0919. Ini kayak kaitannya sama cinta, kalimat, ya? Iya.
Pertanyaan kaitannya sama kalimat penjebak juga nih udah mungkin. Kalimat efektif Ya. itu kalimat apa udah? Atau seperti apa? Kalimat efektif itu kalimat yang dengan tepat menyampaikan maksud sang penutur. Efektif itu kan berhasil guna. Jadi artinya saya ngomong apa, Bang Dul itu ngerti apa yang saya ucapkan. Itu kalimat efektif. Jadi kesesuaian antara apa yang dimaksud oleh komunikator dengan yang diterima oleh komunikan, atau yang apa yang diucapkan atau dituliskan dengan apa yang diterima oleh pembaca atau pendengar. Itu kalimat efektif. Syarat untuk kalimat efektif itu ada 5. Yang pertama, kejelasan. Kejelasan itu artinya kalimat, unsur-unsur kalimat ada dengan lengkap, minimal subjek dan predikat. Kemudian nanti ada kalimat yang perlu objek, ada yang perlu pelengkap, ada yang keterangan. Itu yang pertama, kejelasan. Yang kedua, ketepatan. Orang memaknai kalimat itu tidak ambigu. Misalnya, contoh yang sering saya berikan itu, saya ambil dari waktu itu salah satu insiden di Twitter, ada salah satu media massa yang menulis, sejak dinikahi Atta, Anang belum bertemu Aurel. Nah, itu kecocokan subjeknya itu tidak pas. Karena kalau kita lihat kalimat seperti itu, berarti yang dinikahi oleh Atta adalah Anang. Kan nggak cocok kan? Nah, itu yang salah satu contoh kesalahan dalam kriteria ketepatan. Yang ketiga, kelugasan. Terutama orang Indonesia itu senang sekali membuat kalimat yang panjang-panjang. Nah, ini yang dimaksud dengan kelugasan. Ketika kita bisa memendekkan sebuah kalimat, memangkas kata-kata yang tidak perlu, kita akan berusaha untuk melakukan itu. Lalu yang keempat adalah kelugasan. Kehematan. Tadi yang ketiga kelugasan, kehematan. Kehematan ini ekonomi kata. Ketika misalnya kita menggunakan adalah, merupakan, atau agar, supaya, sangat, besar sekali, itu beberapa contoh kalimat yang tidak efektif. Atau yang sering tidak dirasakan orang, kata melakukan, objeknya itu adalah sesuatu yang bisa dibentuk menjadi kata kerja, kita lebih baik menggunakan kata kerja objeknya, misalnya melakukan analisis. Itu kan kita bisa efektifkan menjadi menganalisis. Atau itu bisa kita efektifkan menjadi meneliti. Itu yang keempat. Yang kelima, kesejajaran. Ketika kita membentuk kalimat, kita berusaha membuat bagian-bagian dari kalimat itu sejajar. Artinya, misalnya saya sedang menjabarkan. Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk membuat penelitian adalah perencanaan, kemudian pengumpulan data, penulisan, dan menyajikan. Kalau di situ kan tadi ada perencanaan, itu kata benda. Kemudian pengambilan data, kata benda. Lalu yang ketiga itu penulisan, kata benda juga. Tapi yang terakhir itu kata kerja. Nah, ini tidak sejajar jadinya. Jadi itu syarat kalimat efektif ada 5, kejelasan, ketepatan, kelugasan, kehematan, dan kesejajaran. Lagi-lagi mungkin kalau hanya melalui lisan seperti ini, teman-teman tidak bisa menangkap dengan bagus. Silakan cari di Google saja. Betul ya, mungkin memang materi kalimat ini kalau kita yang belajar langsung pun juga masih kurang paham gitu ya. Jadi harus ada tertulisnya gitu ya, udah ya. Iya, harus ditulis dan harus berlatih berkali-kali. Cuman teori aja sih sulit ya. Maksudnya saya saja sampai saat ini ketika menulis, kadang-kadang masih ada ketidakefektifan yang saya rasakan. Biasanya itu baru muncul ketika saya melakukan swasunting. Swasunting itu artinya penyuntingan yang dilakukan oleh diri sendiri. Ketika kita selesai menulis, jangan lupa untuk membaca ulang tulisan kita. Ketika kita menulis itu kan biasanya kita berada pada kondisi kreatif. Kita ingin menyalurkan semua yang kita pikirkan. Kita tidak menilai apakah cara kita menyampaikan itu efektif atau tidak. Baru begitu kita berhenti, tenang sebentar, kita baca ulang lagi, kita baru memahami, oh kenapa tadi saya nulis kayak gini ya? Ini kan nggak efektif, coba diganti lagi. Nah, itu baru bisa dirasakan setelah kita membaca ulang tulisan kita. Nah, itu tadi teman-teman kerabat Nara nih bisa jadi tips untuk membuat kalimat yang efektif. Tuh. Ya, biasanya jadi biasakan untuk membaca ulang apa yang kita tulis. Biasanya kalau begitu selesai menulis langsung kita baca, kita tidak akan objektif. Jadi diamkan dulu.
Saya misalnya gini, saya kan sekarang sedang membiasakan diri untuk menulis setiap hari. Saya menulis kadang malam, kadang pagi. Yang jelas, begitu selesai menulis, saya berhenti dulu, terus misalnya saya nonton YouTube atau saya ngapain gitu, bangsa sekitar 10 sampai 15 menit, habis itu saya baca ulang lagi tulisan saya, di sanalah baru biasanya saya menyadari, loh, kenapa saya nulis gini tadi ya? Gitu. Iya. Mungkin ketika membaca ulang itu kita juga memposisikan diri kita bukan lagi sebagai penulis tapi sudah sebagai pembaca ya udah ya. Iya, betul, betul sekali. Oke. Oke, itu kita lanjut nih udah. Ini ada satu pertanyaan yang menurut saya kok dipikir-pikir iya juga nih. Dari Kartika garis bawah Isvan Hari. Mengapa resep tidak membubuhkan tanda seru? Padahal semuanya dalam bentuk perintah. Contoh, masukkan gula, Ada tepung, lagi, dan mentega. ada lagi. Soal deh, coba. Wah, iya. Isilah titik-titik di bawah ini. Itu juga nggak pakai tanda perintah. Atau misalnya kita baca prosedur. Apa instruksi kerja gitu misalnya. Masuk, iya instruksi kerja sebenarnya sama resep. Ini penjelasannya adalah sebenarnya di semua bahasa juga begitu ya yang menggunakan tanda seru. Tanda seru itu tujuannya untuk menekankan. Beda dengan tanda tanya. Kalau tanda tanya itu jelas menunjukkan bahwa itu adalah pertanyaan. Tanda bahwa sesuatu itu merupakan perintah bukan hanya muncul dari tanda bacanya. Itu juga muncul dari struktur kalimat. Tolong bukakan pintu, ambilkan buku itu. Itu kan sebenarnya dari pilihan kata sudah kelihatan bahwa itu adalah kalimat perintah. Nah, tanda seru digunakan untuk menegaskan. Ketika kita ingin melunakkan nada, yang kita lakukan adalah kita hilangkan tanda seru. Itu sebabnya kenapa di dalam resep, prosedur, lalu soal, itu tidak diberikan tanda seru. Biar tidak kelihatan seperti menghardik terus-menerus. Jadi kesannya ini ya udah ya ada perintah banget itu. Iya, kesannya ngegas terus kalau anak sekarang kan bilangnya Ngegas ya. ngegas. Iya. Jadi tidak harus kalau tanda kalimat perintah itu bisa kita hilangkan tanda serunya ketika kita ingin melunakkan nada perintah tersebut. Oke, baik. Selanjutnya ada pertanyaan dari Edo Riyandika. Izin bertanya, apakah kata dalam dan untuk di awal kalimat boleh digunakan? Sebagai contoh, dalam menyemarakan bulan bahasa, SMP 1 menyelenggarakan lomba. Boleh. Ini tadi nyambung dengan pemahaman kita mengenai kalimat majemuk tadi kan. Tadi saya sebutkan kan kalimat majemuk bertingkat, bagian belakang yang merupakan anak kalimat itu bisa dipindahkan ke depan. Cara mengujinya adalah coba aja pindahkan ini ke belakang deh. Ini kan kalimatnya dalam menyemarakan bulan bahasa, SMP 1 menyelenggarakan lomba. Coba balik. SMP 1 menyelenggarakan lomba dalam rangka, ini kurang rangka nih. Dalam rangka menyemarakan bulan bahasa. Kan boleh kan? Ketika itu dipindahkan ke depan, yang kita lakukan itu sekadar mengubah posisi anak kalimat. Jadi boleh jawabannya. Oke, boleh ya. Mungkin dia penanyanya mengetahui bahwa ada beberapa kata yang tidak bisa digunakan di awal kalimat mungkin udah ya. Iya, di dalam ragam formal, tadi kan kita lihat ya, kalimat majemuk itu ada dua. Kalimat majemuk bertingkat, yang kedua adalah kalimat majemuk setara. Kalimat majemuk setara menghubungkan dua bagian yang setara. Nah, contohnya dan, atau. Jadi di dalam kalimat formal, dan, atau, itu tidak bisa kita letakkan di depan. Alasannya karena kalau kita letakkan di depan, dia tidak ada yang bisa disambungkan oleh dia kan. Tuh. Baik. Pertanyaan selanjutnya nih dari Novita garis bawah Aziza 03. Pertanyaannya mengenai perbedaan frasa dan kata majemuk itu apa ya? Ini tugas kuliah nih. Coba Bang Dul jelaskan. Aduh. Coba Bang Dul jelaskan. Ini kalau Tugas kuliah banget aja. ini perbedaan frasa dan kata majemuk. Udah Bang Dul yang jelasin. Aduh. Saya nih udah nih, aduh. Ini ada di buku-buku pelajaran kok semuanya. Tinggal dicari aja. Bedanya gini, ini tergantung pada teori yang diambil. Kalau saya itu mungkin ya yang gampang dicari itu buku pembentukan kata dalam bahasa Indonesia. Karangannya almarhum Pak Harimurti Krida Laksana.
tahun 2007 kalau saya nggak salah. Itu banyak kok pembentukan kata dalam bahasa Indonesia. Menurut Pak Hari, ada tiga tanda bahwa sebuah gabungan kata itu merupakan kata majemuk. Yang pertama, ketaktersisipan. Artinya, sebuah kata majemuk itu tidak bisa disisipkan dengan kata depan atau kata hubung. Sementara frasa bisa. Contoh, angkat bicara itu adalah kata majemuk. Karena nggak bisa disisipkan. Angkat di bicara nggak bisa. Angkat pada bicara nggak bisa. Tapi alat negara itu merupakan frasa. Karena bisa kita sisipkan dari. Alat dari negara. Kan bisa. Jadi yang pertama itu syarat kata majemuk. Ketaktersisipan. Yang kedua, ketakterluasan. Artinya frasa itu kata majemuk itu tidak bisa kita luaskan bagian per bagian. Kita kalau mau luaskan itu harus satu kesatuan. Contoh kereta api. Kereta api kan nggak bisa kita luaskan menjadi perkeretaan api. Nggak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah perkereta apian. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah tidak bisa dibalik. Atau kalau kata Pak Hari itu adalah ketakterbalikan. Misalnya yang tadilah misalnya kereta api kita balik jadi api kereta nggak bisa kan ya. Naik daun itu nggak bisa jadi daun naik, tapi suami istri itu bisa kita balik menjadi istri suami, walaupun maknanya mungkin kadang-kadang agak berubah ya. Jadi itu syaratnya paling tidak menurut Pak Hari Murti Kridalaksana, ke tak tersisipan, kemudian ke tak terluasan, lalu ketiga ke tak terbalikan. Mohon maaf kalau penjelasannya terlalu teknis, habis pertanyaannya jawabannya harus teknis karena frasa dan kata majemuk itu benar-benar istilah linguistik. Orang awam itu nggak peduli dengan itu. Sebagian besar pemirsa acara ini mungkin mendengar ini cuman tapi nggak ngerti apa yang dimaksud. Mohon maaf ya. Mau nggak mau karena audiensnya acara Tabah ini kan beragam ya. Ini juga kebetulan ada mahasiswa-mahasiswa juga. Iya nih deh. Oke. Ini juga pertanyaan selanjutnya nih dari Dedia garis bawah 777. Apa perbedaan kata adalah dan iyalah? Waduh, ini salah satu pertanyaan abadi nih. Saya pun sampai sekarang kadang-kadang masih ragu waktu nulis. Saya pakai adalah atau iyalah ya. Saya masih ragu. Saya tanya kepada beberapa guru, dosen atau guru atau ahli linguistik. Itu jawaban mereka juga beragam. Secara umum begini, gampangnya ya kalau mau saklek, adalah itu digunakan untuk mendeskripsikan. Dia adalah guru. Oke, dia adalah guru kan? Itu mendeskripsikan. Ialah itu fungsinya merangkai. Jadi bedanya adalah dan ialah adalah mendeskripsikan, ialah itu merangkai. Yang perlu dikerjakan sekarang adalah atau ialah tuh. Ialah pakainya. Ialah belajar dengan giat. Karena dia fungsinya adalah merangkai, bukan mendeskripsikan. Kan yang perlu dikerjakan sekarang itu tidak sama maknanya dengan belajar dengan giat. Nggak sama. Itu cuma merangkai. Jadi itu perbedaan penggunaan adalah dan ialah. Bingung kan? Bingung. Saya aja kadang-kadang waktu lagi nulis, ini adalah atau ialah ya. Tuh. Memang masih bingung dan kadang-kadang penilaiannya subjektif. Kalau saya gampangnya gini. Kalau saya bisa ganti kata itu dengan yaitu, saya akan pakai ialah. Contoh. Yang perlu dikerjakan yaitu belajar dengan giat. Bisa kan? Nah, itu. Cuman kan yaitu itu digunakannya setelah penjelasan lengkap. Jadi bedanya ialah dan yaitu seperti itu. Oke, ya emang kalau aturan secara bakunya tidak tertulis ya udah ya? Tidak ada buku yang membahas itu ya? Ada beberapa artikel ya setahu saya, tapi bahkan di buku tata bahasa baku bahasa Indonesia pun itu saya belum menemukan tuh pembedaan antara adalah dan ialah. Makanya pendapat dari berbagai ahli itu masih beda-beda. Oke, baik udah. Mungkin sebelum kita lanjut, udah mau minum terlebih dahulu, kita rehat sejenak. Sampai saya menyapa kerabat Nara yang baru bergabung. Halo semuanya, selamat bergabung. Bagi yang baru bergabung, jangan takut. Ini semua rekaman
acara tabah itu akan disimpan di tab apa? Reels ya, di tab Dir. gulungan atau kumparan. Jadi nanti kalau ada yang terlewat bisa menonton ulang acara ini. Ya, betul sekali. Lalu juga apabila ada pertanyaan, boleh dituliskan di kolom komentar. Apabila terjawab, tadi saya lihat ada beberapa pertanyaan yang dijawab juga oleh kerabat Nara yang lain nih. Jadi Oh iya, ada terima kasih diskusi. ya yang sudah menjawab. Yang lain, yang pertanyaan-pertanyaan, semua pertanyaan yang sudah diajukan itu pasti akan direkam oleh para pramubahasa. Nanti akan dibahas pada tabah episode berikutnya. Ya, betul. Jadi silakan ditanyakan, diajukan pertanyaan-pertanyaan yang ada di hati ini yang, aduh ini apa jawabannya gitu. Itu Ya. boleh dituliskan. Bagi yang baru pertama kali ini mengikuti tabah, itu yang pertama saya mesti tegaskan bahwa saya tidak suka dipanggil Kak, karena saya akan menganggap orang yang memanggil saya Kak itu sebagai pedagang dari loka pasar. Panggilan saya biasanya udah, atau kalau masih canggung menggunakan udah, boleh panggil saya Pak, jangan panggil saya Kak. Apalagi dia panggil Min ya udah ya. Ya itu pernah tuh dipanggil Min. Iya. Aduh. Oke. Jadi ya panggil udah atau panggil Pak nih, kerabat Ya, Nara. boleh, asal jangan panggil saya Kak. Ya Kak. Lalu udah juga sapaan ya, bukan nama ya. Takutnya ada yang mengiranya nama nih. Yuk, Oke. lanjut. Oke, kita lanjut kembali. Udah. Selanjutnya ada pertanyaan dari Rininta Saputra. Nih, dia mungkin studi kasus nih. Apakah kalimat berikut efektif? Sebetulnya sama seperti kisaran nilai pakaianku, meskipun semua yang kukenakan, kecuali sepatu, dibeli secara bekas. Ini konteksnya penerjemahan novel. Kurang enak ya. Sebetulnya sama seperti kisaran nilai pakaianku, meskipun semua yang kenakan kecuali sepatu, ini ada yang hilang di sini. Misalnya gini ya, sebetulnya harganya sama seperti nilai pakaianku, titik misalnya gitu. Nggak usah pakai titik misalnya. Subjek yang kurang di sini kalau saya baca ya. Sebetulnya harganya sama seperti kisaran nilai pakaianku, meskipun semua yang kenakan kecuali sepatu dibeli secara bekas. Jadi kurang subjek kalimat. Kurang Ya. subjek. Kalau penerjemahan novel itu mungkin ada kebingungan sih udah, misalkan kayak dia tuh dia agak sulit kalau diterjemah secara langsung kayak gini dibentuknya nih jadi tidak efektif gitu. Jadi lebih baik penerimaan langsung atau bagaimana udah? Di dalam teori penerjemahan itu kan ada berbagai aliran. Saya nggak hafal karena saya tidak terlalu menekuni bidang ini ya. Kalau yang hafal itu ada, saya punya rekan namanya Bu Haru. Bu Haru itu cukup ahli. Beliau itu sudah menerbitkan 2 buku tentang teknik penerjemahan. Yang saya ingat itu ada penerjemahan setia di sisi yang ekstrem paling kiri, paling setia, benar-benar harfiah. Itu biasanya dalam penulisan hukum, teks hukum, penerjemahan hukum. Tapi ada juga yang adaptif, yang saya nggak tahu ya, yang sisi yang sangat lenturnya itu apa. Nah, sastra dan kreatif itu masuk ke dalam penerjemahan yang gayanya itu harus adaptif atau komunikatif ya. Saya nggak hafal. Itu ada bedanya, ada alirannya. Ada beberapa aliran ya udah ya. Tergantung pada genre tulisan yang diterjemahkan. Yang jelas kalau sastra itu harus terjemahannya itu yang berfokus kepada bahasa sasaran, bukan bahasa sumber. Oke. Oke, kita lanjut nih, udah ada pertanyaan selanjutnya dari, ini bacanya apa ya? Iiswati. Oke. Sebenarnya udah dibahas di pertanyaan sebelumnya. Kapan satu kalimat dianggap efektif atau tidak? Oh, ini tadi sama ya. Jadi kalimat efektif itu kalimat yang membuat pembaca atau pendengarnya memahami makna sesuai dengan apa yang dimaksud oleh penulis atau pembicara. Jadi
sama gitu loh, apa yang diucapkan atau yang dituliskan dengan apa yang ditangkap. Itu kalimat efektif. Syaratnya tadi ada 5 ya. Kejelasan, kemudian ketepatan, kelugasan, kehematan, dan kesejajaran. Tadi seperti pertanyaan sebelumnya ya udah ya. Ya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mekanisa Hamada. Bagaimana tips untuk menyambungkan kalimat antar paragraf? Nah, ini nih. Ini jarang dibahas nih di dalam buku-buku tata bahasa. Karena kalau saya lihat fokus buku-buku tata bahasa itu setelah sintaksis atau kalimat langsung loncat ke wacana. Saya agak bingung sebenarnya kenapa paragraf itu tidak dianggap sebagai sebuah bagian atau satuan bahasa yang perlu diuraikan dengan lebih jelas. Kalau ada beberapa, saya pernah menulis di Medium kalau saya nggak salah. Nanti bisa coba cari ya, penghubung antar paragraf. Ada 4 cara buat kita menyambungkan, membuat antar paragraf itu nyambung. Yang pertama kita bisa menggunakan sama seperti menyambungkan kalimat. Kalau kalimat kita pakainya konjungsi antar kalimat, kalau paragraf kita pakainya konjungsi antar paragraf. Dalam kalimat misalnya gini, kita pakai oleh karena itu, kita pakai begitu kan, itu konjungsi antar kalimat. Konjungsi antar paragraf juga seperti itu, misalnya dan nulis gitu bagian atasnya ya. Dengan demikian, kita bisa buat tuh awal paragraf seperti itu. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah semua konjungsi antar kalimat bisa kita gunakan sebagai konjungsi antar paragraf? Saya belum tahu. Ini perlu penelitian kalau menurut saya. Saya rasa sih penyusunan kalimat dan paragraf itu kan sebenarnya bukan seperti ilmu pasti yang benar dan salah kan. Itu lebih kepada kreativitas orang. Jadi menurut saya semua konjungsi antar kalimat bisa digunakan sebagai konjungsi antar paragraf. Tinggal kita merasa ini cocok apa enggak aja. Itu yang pertama, menggunakan konjungsi antar paragraf. Yang kedua, menggunakan pengulangan kata atau repetisi. Ini juga sebenarnya teknik yang digunakan untuk menyambungkan antar kalimat kan. Kata yang sama bisa kita ulang, misalnya pada bagian paragraf pertama kita menyebutkan globalisasi adalah apa-apa gitu kan. Terus kita jelaskan gitu. Terus bagian kedua, globalisasi sudah sangat berpengaruh terhadap Indonesia. Nah, orang akan melihat tuh pada paragraf pertama kita menggunakan kata globalisasi, pada bagian kedua kita menggunakan lagi pada paragraf kedua kita menggunakan lagi kata yang sama. Kelihatan nyambungnya. Jadi kita bisa menggunakan pengulangan kata. Kemudian yang ketiga, kita bisa menggunakan kalimat perangkai. Ini sering kita temukan nih. Nah, yang menarik pada penggunaan kalimat perangkai pada paragraf ini adalah ketika paragraf itu menggunakan pendekatan deduktif, kalimat utamanya tidak lagi berada pada kalimat pertama, melainkan kalimat kedua. Kenapa? Karena kalimat pertama digunakan sebagai kalimat perangkai. Tuh. Terus yang ketiga, yang keempat adalah paragraf perangkai. Paragraf perangkai ini biasanya kita lakukan ketika kita berpindah dari satu topik ke topik yang lain. Contoh nih misalnya lagi ngobrol aja misalnya ya. Kita awalnya kita ngobrol ngalor ngidul di warung gitu misalnya. Kan waktu ngobrol kita tidak akan menggunakan pindah paragraf kan nggak gitu. Paling kita ngomong misalnya awalnya kita lagi ngomong ini Bang Dul sama saya lagi ngobrol di warung kopi gitu. Waktu awalnya kita ngomongin Bang Dul lagi sekolah apa gimana sekolahnya itu cerita kan. Terus mau pindah nih ke topik lain. Ngomong-ngomong di sekolahnya Bang Dul itu di kampusnya Bang Dul itu selain jurusan A itu ada jurusan B juga ya gitu. Itu kan itu tuh transisi kan. Nah, ini yang paragraf pengantar tadi, paragraf perangkai itu. Oke, baik, udah. Jadi ada 4 ya, saya ulangi. Yang pertama itu konjungsi antar paragraf, kedua pengulangan kata atau repetisi, yang ketiga adalah kalimat perangkai, dan yang keempat adalah paragraf perangkai. Tadi tuh, bisa dicatat tuh kerabat Tara. Tips untuk menyambung kalimat antar paragraf. Oke. Selanjutnya pertanyaan dari Hendro Prayitno. Apakah kata padahal boleh diletakkan di awal kalimat? Kalau menurut buku tata bahasa baku bahasa Indonesia, paragraf padahal termasuk
ke dalam konjungsi intra kalimat, di dalam kalimat. Jenisnya adalah konjungsi koordinatif, menghubungkan dua bagian yang setara. Jadi yang dibentuk adalah kalimat majemuk setara. Ia bermain padahal ia sudah harus masuk kelas, contohnya begitu. Nah, itu penggunaan yang tradisional. Cuman kalau kita lihat belakangan, saya tidak tahu apakah ini secara, kalau saya sih kan cuek-cuek aja ya, pakai aja gitu, nggak terlalu memperhatikan. Bukan, maksudnya menurut saya tidak, kaidah bahasa itu tidak seperti hukum agama yang kalau salah kita akan disiksa di neraka gitu, enggak. Belakangan saya melihat padahal itu digunakan sebagai konjungsi antar kalimat. Jadi menurut saya sih boleh-boleh aja. Kalau secara tata bahasa itu di beberapa buku belum ada, ya mungkin tinggal ditambahkan aja. Oke, baik. Ini sepertinya beberapa pertanyaan selanjutnya berkaitan nih. Ini dari dia Siwi Tritya. Banyak kata hubung yang diletakkan di depan. Apakah hal ini baik untuk dilakukan? Tadi kita sudah sempat bahas sedikit ya, kan memang boleh kata hubung itu diletakkan di depan. Yang pertama kasusnya ketika kata hubung itu merupakan mengawali anak kalimat. Karena belum sempat makan, sekarang saya lapar. Itu kan di situ yang di depan itu adalah anak kalimat. Kalau kita mau balik, jadinya sekarang saya lapar karena belum sempat makan. Begitu. Jadi boleh di depan. Ketika konjungsi itu merupakan konjungsi subordinatif yang membentuk anak kalimat. Yang kedua kasusnya adalah ketika konjungsi itu merupakan konjungsi antar kalimat. Kan kita punya oleh karena itu, dengan demikian, terus tadi yang baru kita bahas, padahal. Itu semuanya kita letakkan pada awal kalimat. Jadi jawabannya boleh. Baik atau tidak, dari mana kriteria baik atau tidak ya? Sudah, itu masalah subjektivitas aja sih. Kalau saya sih selama ini sering saya meletakkan kata hubung pada awal kalimat. Dan saya tidak melihat ada buku tata bahasa yang melarang hal itu. Nih ada yang banyak yang bertanya, mungkin tadi baru sempat ikut ya. Ini video, semua video tabah ini sudah episode ke-95 ya. 5. Semua episode tabah ada di mana? Selalu disimpan. Jadi jangan khawatir, selalu disimpan. Selamat bergabung, karena kalau belum tahu itu berarti baru kali ini mengikuti Narabahasa. Silakan ikuti Narabahasa, pasti banyak informasi tentang kebahasaan yang bermanfaat buat teman-teman. Betul sekali. Oke, selanjutnya ini pertanyaan dari Sumroto Ina. Bagaimana agar satu kalimat dan kalimat lain menjadi sebuah paragraf yang berkesinambungan? Pertama kita perlu memahami dulu apa yang dimaksud dengan paragraf. Paragraf itu kan menyampaikan satu gagasan utama yang kemudian yang diwujudkan dalam bentuk kalimat inti yang kemudian diuraikan menjadi kalimat-kalimat penjelas. Contoh misalnya, media sosial adalah platform internet yang menyediakan sarana untuk berhubungan sosial. Media sosial dapat dibagi menjadi, nah inti paragraf itu adalah kalimat pertamanya. Nah, ini modelnya namanya deduktif. Jadi dari situ kita bisa lihat yang pertama, sebuah paragraf yang baik itu mengandung satu kalimat inti yang didukung oleh kalimat-kalimat penjelas. Itu yang pertama, syarat kesatuan artinya. Yang kedua, antara kalimat di dalam paragraf itu harus nyambung satu dengan yang lainnya. Untuk bisa menyambungkan itu, yang paling sering dilakukan orang adalah menggunakan kata hubung. Selanjutnya, setelah itu, dengan demikian, itu yang paling sering. Sebenarnya tidak harus menggunakan itu. Ada paling tidak yang pertama kita bisa menggunakan repetisi atau pengulangan. Sama seperti tadi kita ngomong masalah paragraf, kalau kita menggunakan kata yang sama di dalam satu paragraf itu, dalam beberapa kalimat kita ulang kata yang sama, orang akan melihat bahwa kesatuannya adalah kata tersebut. Kemudian yang ketiga, syaratnya itu adalah keruntutan untuk paragraf yang baik. Jadi ada sebuah pola yang jelas. Ini menguraikannya itu mau dari umum ke khusus, khusus ke umum, mau dari depan ke belakang, atau mau kronologis. Nah itu keruntutan. Kemudian konsistensi.
Ini biasanya kita lihat dalam penggunaan istilah atau tema yang sama. Jadi ini merupakan beberapa syarat untuk sebuah paragraf yang baik. Oke, baik udah. Selanjutnya pertanyaan dari Yunita. Ini mungkin pertanyaan yang anak-anak gaul yang mungkin sering pakai nih. Apakah kata di mana pada tengah kalimat itu benar? Ini banyak yang sepertinya itu merupakan pemadanan dari kata where atau which yang digunakan dalam kalimat bahasa Inggris. Untuk sebenarnya sebelum ada pengaruh bahasa Inggris, kita menggunakan yang, tempat, waktu, ketika. Mungkin karena saya masih gaya tradisional, sampai sekarang kalau saya menjadi editor, kalau menemukan kata di mana di tengah kalimat, saya akan berusaha menggantinya dengan yang, ketika, atau tempat. Oke. Jadi kalau saya sendiri masih, ya terkadang masih sering menggunakan kesalahan ini udah kayak. Mungkin terpengaruh ya, which is, yang mana. Terpengaruh sama konstruksi bahasa Inggris. Karena kan keterpaparan anak sekarang lebih besar daripada keterpaparan orang-orang waktu zaman saya kan. Selanjutnya pertanyaan dari Dia Aryani. Ini ada, oh sebentar, kalimat panjang. Ini adalah ikhtiar penyelamatan, bukan sekedar pembatasan. Jadi jangan kita pembatasan untuk pembatasan. Bukan tujuannya penyelamatan. Untuk melakukan penyelamatan harus dilakukan pembatasan. Bagaimana agar kalimat tersebut lebih efektif? Wah, ini kalimatnya lumayan sulit ya. Panjang banget ya. Susah ya. Tuh. Kalau saya paling tidak dari apa yang saya dengar, sebenarnya kalimat pertama aja cukup. Ini adalah upaya penyelamatan, bukan sekadar pembatasan. Kan intinya itu. Ini kayaknya nih diambil mungkin dari salah satu tulisan di surat kabar mungkin ya, mengenai mungkin apa pengumuman dari pemerintah. Saya duga ya, kan kita sempat menjalankan pembatasan wilayah kan. Mungkin maksudnya itu. Kalau menurut saya sih kalimat pertama aja, ini nggak efektif. Kalimatnya terlalu panjang ya udah ya. Iya, terlalu panjang. Orang malah bingung kan dari dengarnya, kita aja udah bingung kan dengarnya. Betul. Oke, baik. Selanjutnya pertanyaan dari Josephine Frances. Namanya bagus. Tapi sebenarnya pertanyaannya sudah dijawab nih. Apakah pertanyaannya? Boleh menghilangkan tanda seru untuk memperhalus kalimat di buku? Oh, udah tadi kan kita udah bahas ya. Sudah. Jadi kalimat perintah atau kalimat seru itu boleh kita, kalimat perintah sih. Kalau kalimat seru, kalau nggak pakai tanda seru, kayaknya nggak jadi seru ya. Saya banyak sekali mengulang kata seru. Yang jelas kalimat perintah, kalau kita hilangkan tanda serunya, itu akan membuat kalimatnya menjadi lebih terbaca, menjadi lebih lembut. Selanjutnya pertanyaan dari Ana Elvira. Betul atau tidak nih? Mungkin ada perbandingan dua kalimat udah. Bardosono mengatakan setidaknya pada awal tahun 1967 atau Bardosono mengatakan setidaknya pada awal tahun 1967 ada tanda koma setelahnya. Oke. Ini ada beberapa ya. Yang pertama saya duga ini laras bahasa jurnalistik. Karena kalau kita mengikuti laras bahasa formal, seharusnya ragam bahasa formal seharusnya ada kata bahwa. Bardosono ya tadi ya. Bardosono mengatakan bahwa, nah, setidaknya pada awal 1967 ini merupakan keterangan aposisi. Bukan itu yang dikatakan oleh Bardosono. Misalnya gini, Bardosono mengatakan bahwa Indonesia sempat mengalami guncangan ekonomi, contoh. Nah, ini disisipkan nih keterangan. Bardosono mengatakan bahwa setidaknya pada awal tahun 1967 Indonesia sempat mengalami gini. Jadi di situ setidaknya pada awal tahun 1967 merupakan keterangan aposisi.
keterangan aposisi itu diapit oleh tanda koma. Jadi setelah Badosono mengatakan kita pakai koma, lalu setelah setidaknya pada awal 1967 pakai koma lagi. 2 komanya. Oke, baik. Mungkin ini akan menjadi pertanyaan terakhir udah. Ini masih kaitannya penggunaan tanda koma. Loh, ini kayaknya masih pukul 20.50. Kan kita sampai pukul 9. Sampai mau sih kita coba bahas beberapa pertanyaan lagi udah? Iya dong, kan selesainya pukul Oke, 9. baik. Oke, baik. Oke, ini ada, ternyata pertanyaan dari orang yang sama udah. Ana Elvira, Presiden RI Jokowi meresmikan gedung baru atau Presiden RI, Jokowi, meresmikan gedung baru. Setahu saya, jabatan yang diikuti nama itu tidak perlu pakai koma. Jadi Presiden RI Jokowi meresmikan gitu. Oke, jadi tidak perlu ya udah. Ya. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan dari Prasetyono. Apa perbedaan dari sebagai berikut dengan antara lain? Sebagai berikut itu perincian penuh. Jadi artinya dia memerinci sesuatu yang lengkap. Sementara kalau antara lain itu hanya memberikan contoh. Sebagian. Jadi hal-hal yang perlu kita perhatikan adalah antara lain atau yang inilah. Ketika akan bepergian, kita harus melakukan hal antara lain menyiapkan makanan dan menyiapkan pakaian. Contoh ya. Itu antara lain itu berarti hanya 2 dari sekian banyak kegiatan. Kita nggak perlu lagi pakai dan lain-lain. Kemudian untuk yang sebagai berikut itu setelahnya adalah perincian lengkap. Hal-hal yang harus kita lakukan sebelum berangkat adalah sebagai berikut. Nah itu. Oke, baik. Selanjutnya pertanyaan dari Denny Nugraha. Ini ada kalimat. Termasuk namun tidak terbatas. Apakah ambigu? Ini ada yang komentar nih, pakai koma udah. Oh oke. Tadi ya yang Presiden RI Jokowi ya. Oke. Oh iya, Ya maaf. pertanyaan sebelumnya. Kalau di EED pakai koma ya kita ikuti aja. Jadi pakai koma. Presiden RI, koma Jokowi ini berarti dianggap keterangan aposisi ya. Aposisi yang bisa menggantikan. Terima kasih koreksinya. Kalau di buku-buku yang mengatur aturan, contoh pun itu bisa jadi contoh kalimat yang ada di buku tersebut bisa kita pahami kaidahnya juga ya udah ya. Seperti ini kan Presiden Jokowi, Presiden RI, Joko Widodo, Ya. gitu. Ya. Jadi contoh walaupun itu tidak relevan, misalnya tidak pada bagian yang spesifik ya. Jadi kan ini kan urusannya sebenarnya tanda koma, tetapi itu ada dalam penjelasan tentang huruf kapital. Itu bisa aja dipakai. Oke, baik. Melanjutkan yang tadi udah dari pertanyaan dari Denny Nugraha. Kalimat termasuk namun tidak terbatas. Apakah ini ambigu? Ini kalimat sebenarnya yang pertama ini mesti dipahami bahwa ini biasanya digunakan dalam laras bahasa hukum. Laras bahasa hukum itu kan memiliki frasa-frasa atau istilah-istilah yang khas di dalamnya. Yang biasanya digunakan termasuk tetapi tidak terbatas pada. Ini di dalam laras bahasa hukum, dalam peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan, frasa seperti ini banyak dipakai. Kalau di dalam surat atau di dalam artikel di surat kabar atau di media sosial gitu misalnya, menurut saya sih nggak cocok ya tempatnya ya. Tapi kalau di dalam naskah hukum ini sudah sangat biasa dan cukup jelas, tidak ambigu.
Berarti disesuaikan ya udah ya. Ya. Oke, baik. Selanjutnya pertanyaan dari Triwidi Hastuti mengenai penjelasan faktor tepat di keefektifan kalimat. Apakah kita membutuhkan kalimat yang lebih panjang? Ini masalah ketepatan ya. Tadi kan salah satu syarat kalimat efektif itu adalah ketepatan. Tidak harus sih. Tadi kan contohnya, sebenarnya yang perlu dilakukan adalah begitu selesai kita menulis, kita berusaha untuk memaknai apakah orang itu akan mendapatkan pemahaman yang berbeda. Contoh tadi yang saya berikan ya. Setelah dinikahi Atta, Anang belum bertemu Aurel. Kita baca ulang. Di situ kita lihat kan, untuk membuat kalimat itu menjadi lebih jelas, kita tidak perlu membuat kalimatnya menjadi lebih panjang kan. Kita tinggal membalik subjeknya saja. Tapi pada contoh lain mungkin kalimatnya bisa menjadi panjang. Salah satu misalnya kalau kita punya gabungan kata yang mungkin bermakna ganda, misalnya gini, rumah seniman antik. Itu kan yang antik bisa rumahnya, bisa senimannya. Kalau kita maksudnya adalah rumahnya yang antik, kita akan ganti strukturnya menjadi rumah antik milik seniman. Atau kalau yang antik senimannya, rumah milik seniman antik. Nah, kalau kayak gitu, kalimatnya jadi lebih panjang. Tapi memang tidak semua tidak semua kalimat yang untuk membuat kalimat menjadi lebih tepat, kita tidak harus membuatnya menjadi lebih panjang. Kita bisa sekadar mengganti subjek atau mengubah struktur kalimat. Oke, jadi tidak perlu panjang ya udah ya. Ya. Kalau saya tuh nulis panjang biasanya biar sesuai tugas kuliah udah. Jadi minimal berapa kata, jadi saya panjang-panjangin udah. Atau buat skripsi seperti itu. Strategi yang bagus. Iya. Mungkin teman-teman di sini yang mahasiswa juga merasakan ya hal yang sama. Sebenarnya kalau kita mengejar jumlah kata, ya berarti yang harus kita lakukan adalah memperbanyak hal yang kita tuliskan. Cuman ya udah deh, idenya tetap sama, cuman jumlah katanya yang diperbanyak. Iya, tapi rawan tidak efektif ya udah mungkin ya. Karena Iya, terlalu kalau bertele-tele ya. Oke. Selanjutnya pertanyaan dari Ellen Witri Daily. Apakah kata yang di awal kalimat diperbolehkan? Kata yang di awal kalimat. Kata yang di awal Betul. kalimat. Boleh dong. Boleh. Itu kalau yang diletakkan di awal kalimat, itu membentuk frasa nomina. Misalnya, yang saya inginkan adalah, ialah. Nah, itu kan yang saya inginkan itu sebenarnya merupakan maknanya itu keinginan saya. Jadi boleh yang pada awal kalimat. Dia akan menjadi apa? Dia membentuk frasa yang membuat dia akan membentuk frasa nomina jadinya. Oke, jadi diperbolehkan gitu ya. Ini ada yang nanya apakah EED itu ada PDF-nya? Ada, tapi bentuknya itu SK Kepala Badan Bahasa. Cari aja EED PDF di situs Badan Bahasa tersedia, bentuknya itu SKED. Jadi bukan buku seperti Puebi. Kalau Puebi itu kan bentuknya buku. Jadi halaman depannya itu ada halaman yang kayak grafis. Kalau untuk EED itu belum ada buku seperti itu. Yang ada adalah salinan surat keputusan Kepala Badan Bahasa. Teman-teman bisa coba cari tuh untuk mencari tadi yang kita bahas, tanda baca, aturan kapital dan lain sebagainya sudah diatur jelas di EYD. Ya, meskipun tetap saja ya ada saja kasus-kasus yang kemudian membingungkan kita. Nah, kali ini mungkin benar-benar menjadi pertanyaan terakhirnya udah nih ya, sudah tepat nih ya. Oke. Oke. Dari Muhammad Aulia Y. Guzasiyah. Apakah penulisan urutan dalam kalimat tidak lengkap atau menggantung tidak diberi tanda titik dua? Dibenarkan dan dapat digunakan luas.
Ini Kalimat agak pertanyaannya bingung ya. Apakah penulisan urutan dalam kalimat tidak lengkap atau menggantung? Tidak. Oh, oke. Jadi maksudnya gini, ketika kita menguraikan sesuatu kan misalnya gini, hal-hal yang harus diperhatikan antara lain, nah itu kan bagian pembukanya kan menggantung tuh. Itu boleh pakai titik dua atau tidak setelahnya? Jawabannya tidak. Ini sering terjadi gini, misalnya kita menulis tadi ya, antara lain. Setelah antara lain banyak yang menggunakan titik dua. Sebenarnya itu tidak boleh. Jadi bagian setelah antara lain itu tidak diberi titik dua karena bagian depannya itu belum kalimat lengkap. Kapan kita boleh menggunakan titik dua? Misalnya gini, saya membeli banyak barang sebagai berikut. Nah, sebagai berikut itu selesai. Nah, setelah sebagai berikut baru kita pakai titik dua. Kalau antara lain tidak. oke, baik. Terima kasih udah sudah menjawab nih semua pertanyaan. Mungkin ada beberapa pertanyaan belum dijawab dan juga pertanyaan ini tadi saya lihat harusnya sangat deras sekali nih pertanyaan dari di kolom komentar nih udah. Ya, Jadi nanti kita bisa pertanyaan-pertanyaan di ruang komentar ada terkumpul berapa tuh? Banyak kayaknya ya dari tadi ya. Teman-teman harap bersabar ya, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di ruang obrolan atau komentar itu kami akan catat dan nanti akan dijawab pada acara tabah berikutnya. gitu. Mungkin dari udah ada pernyataan penutup pada Tabah edisi 95 hari ini. Tema tabah hari ini kan adalah tentang kalimat ya, teman-teman. Kalimat ini merupakan, kalau saya lihat, kalimat ini ada di dalam bentuk tulisan maupun lisan. Ketika kita berbicara, kita menggunakan kalimat. Ketika kita menulis, kita menggunakan kalimat. Kalimat mewujudkan satu pikiran. Ketika kita menyusun kalimat, yang kita harapkan adalah orang memahami apa yang kita sampaikan tersebut. Jadi belajarlah membuat kalimat yang efektif, tujuannya agar kita bisa, apa yang kita ingin sampaikan itu bisa diterima orang dengan baik. Tapi juga harus diperhatikan bahwa bagi teman-teman yang ingin berkarya di dalam bidang sastra, kalimat di dalam sastra itu tidak harus mengikuti kalimat-kalimat yang efektif. Ya, tetap efektif, tetap menyampaikan apa yang dipikirkan oleh pembaca, tapi aspek estetika di dalam kalimat-kalimat karya sastra itu jauh lebih ditonjolkan. Karya sastra itu kan memang tujuannya membuat kita senang, kita merasa bahwa kita membaca sesuatu yang indah. Ya, keterampilan membuat kalimat ini bukan sesuatu yang cuman kita dapat dari teori, harus rajin dipraktikkan karena semakin rajin kita belajar untuk membuat kalimat, kita akan semakin peka untuk merasakan, oh kalimat ini enak, kalimat ini nggak enak. Dan juga jangan lupa untuk sering-sering membaca, terutama membaca karya tulis yang bagus, karena dari situ kita akan bisa melihat bagaimana para penulis yang piawai itu menyusun kalimat mereka. Itu bukan kalimat penutup sih, itu paragraf atau wacana penutup karena panjang banget. Maaf. Iya Pak udah. Jadi kita jadi, ya betul juga kita biasakan diri kita menulis dengan baik, membaca jadi kita tahu mana yang baik dan mana yang kurang tepat atau kurang benar Iya. gitu. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih udah sudah Terima kasih, membersamai Tabah Bandul. episode 105 ini. Terima kasih Terima kasih kerabat udah. Nara. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Salam. Oke, terima kasih kepada kerabat Nara. Tadi juga saya lihat ada tulisan ini sangat ini. Indonesia beruntung punya Buddha. Menurut saya betul, tapi juga kita beruntung punya kerabat Nara yang mana kita ini peka gitu terhadap bahasa Indonesia yang baik. Jadi kita bisa menyebarkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik kepada saudara kita atau minimal untuk diri kita sendiri. Dari saya Abdik Rifai selaku moderator pamit undur diri. Untuk pertanyaan yang tadi sudah disampaikan akan dijawab di Tabah episode selanjutnya. Saya pamit, selamat malam.